Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan kupas dua presiden yang terlupakan di Indonesia. Pada umumnya, masyarakat Indonesia hanya mengenal Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal dalam perjalanannya, sejarah bangsa mencatat dua nama lain yang pernah menjabat sebagai presiden, yaitu Syafruddin Prawi Negara dan Mr. Asad. Siapakah mereka? Mari kita simak bersama. Sebelum menyimak video ini, jangan lupa subscribe dan like. Yang pertama, Syafruddin Prawi Negara. Berbeda dengan presiden yang lainnya, tokoh satu ini tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia. Padahal jasanya menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat sungguh besar. Syafruddin adalah satu perjuangan kemerdekaan yang pernah ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat RI PDRI. Saat itu Belanda melakukan agresi militer kedua pada tahun 1948. Tentara Belanda membombardir Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Mereka menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap pada agresi militer kedua. Kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka pada tahun 1948. Hatta telah menduga sebelumnya, jika Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda, segera memberi mandat kepada pria kelahiran Serang, Banten, 28 Februari 1911. Itu untuk melanjutkan pemerintahan agar tak terjadi kekosongan kekuasaan. Tongkat estafet kepemimpinan kemudian diserahkan Bung Karno kepada Syafruddin lewat mandat yang tidak pernah diterimanya. Tapi demi mendengar berita tersebut, Syafruddin sedang berada di Bukit Tinggi, berinisiatif mengambil ahli kepemimpinan negara pada tahun 19 Desember 1948. Syafruddin bersama Gubernur Sumatera Barat pada waktu itu PM Hasan memutuskan untuk membentuk pemerintahan darurat. Inisiatif ini diambil demi menyelamatkan Indonesia yang pada saat itu dalam kondisi bahaya. Atas usaha pemerintah darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. 8 bulan berselang, yakni pada 13 Juli 1949 diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, serta jumlah menteri kedua kabinet. Perjanjian Royen-Royen mengakhiri upaya Belanda. Dan akhirnya, Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Setelah terima pengambilan mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Yang kedua, siapakah presiden yang kedua yang terlupakan, yaitu Mr. Asad. Selain Syafruddin Prawi Negara, tokoh lain yang pernah menduduki kursi sebagai presiden Indonesia adalah Mr. Asad. Ia memimpin RI selama 9 bulan 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Setelah perjanjian konferensi meja bundar dinamakan KMB 27 Desember 1949, Asad diamanatkan menjadi ex-tim pelaksanaan tugas Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta, hingga 15 Agustus 1950 dengan terbentuknya RIS Republik Indonesia Serikat. Jabatannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia pada Agustus 1950 selesai. Demikian juga jabatannya selaku Ketua KNIP dan Badan Pekerjanya, sebab pada bulan Agustus 1950 negara-negara bagian RIS melebur diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat menjadi ex-tim Presiden Republik Indonesia, Asad menandatangani status pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Setelah pindah ke Jakarta, pria kelahiran Sumatera Barat 18 September 1904 itu menjadi anggota parlemen DPRI. Hingga duduk dalam kabinet Nasir menjadi Menteri Dalam Negeri September 1950 sampai Maret 1951. Setelah kabinet Nasir bubar, ia kembali menjadi anggota parlemen pada tahun 1955. Ia menjabat sebagai formator kabinet bersama Soekiman dan Wirjo Sanjojo dan Wilopo untuk mencalonkan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Karena waktu itu terjadi ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Daerah-daerah mendukung Bung Hatta
Tetapi upaya tiga formatur tersebut menemui kegagalan karena secara formal ditolak oleh parlemen. Itulah dua menteri yang terlupakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pelajaran sejarah kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Selanjutnya ditunggu video-video sejarah lainnya. Jangan lupa hidupkan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.